Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Tarisa Melingga, 6034, angkatan 2022, kelas B, Penologi dan Viktimologi. Baik, saya akan menjelaskan terkait pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru yang terdiri dari 2 buku, 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman ini membawa berbagai pembaruan hukum pidana material. Di antaranya, pembaruan hukum tersebut salah satu yang paling penting yaitu mengenai ketentuan pedoman pemidanaan yang dirumuskan pada pasal 53 sampai 56 KUHP baru. Perumusan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru dimaksud sebagai fungsi pengendalian, kontrol, pengarahan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Pedoman pemidanaan diharapkan dapat membantu hakim dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, baik faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan. Faktor pemidanaan bermulai dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan ancaman pidana bertujuan purposive system, dan ancaman pidana merupakan bagian integral yang berfungsi sebagai merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari keseluruhan sistem pemidanaan. Pedoman pemidanaan Guidance of Sentencing merupakan petunjuk arah bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana, atau merupakan pedoman yudisial atau yudikatif bagi hakim. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana dijatuhkan jelas, atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya. Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru terdiri atas beberapa hal, yaitu ketentuan umum, pedoman pemidanaan bagi pelaku orang natural, pedoman pemidanaan bagi korporasi sebagai subjek tindakan pidana, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal atau perumusan alternatif, alasan pemberat, dan ketentuan lain tentang pemidanaan. Pedoman pemidanaan ini bermanfaat bagi hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam pembuatan putusan hukum, memiliki kebebasan atau kemandirian independen hakim. Namun, kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Independen itu hakikatnya tidak berada dalam ruangan hampa. Ia terikat atau dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan imparsialitas, sehingga dalam konferensi internasional Commission of Justice dikatakan bahwa independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner. Kebebasan peradilan, independent judiciary, wajib diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan.
Konsep inilah yang melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan, termasuk di dalamnya integriti atau transparansi yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab kemasyarakatan. Pasal 53. Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menegaskan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Berdasarkan hal itu, maka dalam konteks peradilan pidana diperlukan suatu pedoman pemidanaan yang akan memberikan dasar, alasan, atau pertimbangan yang tepat dan benar. Bagi hakim dalam membuat setiap putusan hukum pidananya secara konkret, pedoman pemidanaan diatur dalam paragraf 2 bagian bab 3 tentang pemidanaan. Pidana dan tindakan. Pedoman mendasar dalam menjatuhkan pidana bagi hakim dituangkan pasal 53 yang terdiri dari 2 ayat mengatur nilai yang harus dikedepankan oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara, yaitu melakukan penegakan hukum dan keadilan. Namun, jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam perspektif teoritis, pasal tersebut merupakan kristalisasi dari ajaran cita hukum yang dikembangkan oleh Gustav Raderus, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo. Disebutkan bahwa terdapat 3 unsur cita hukum yang harus ada secara profesional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut harus dibangun dalam penalaran hukum. Legal reasoning seorang hakim secara seimbang. Kemudian, dalam penerapan hakim melakukan metode penemuan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan secara tepat terdapat peristiwanya sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan ketiga unsur tersebut secara seimbang. Namun persoalan saat praktik tidak menutup kemungkinan hakim menghadapi situasi munculnya konflik pertentangan antara 3 unsur tersebut. Konflik ini merupakan wujud dari apa yang disebutkan Gustav Radbruch sebagai efek hukum palsu. Bagirmanan menggambarkan situasi tersebut sebagai konsekuensi dari terbatasnya jangkauan hukum tertulis atau peraturan perundangan yang dianggap selalu memiliki cacat bawahan dan cacat buatan. Sebab perumusan sekedar momen dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, atau faktor pertahanan keamanan yang paling berpengaruh pada saat pembentukan. Karena itu, mudah sekali bila dibandingkan dengan perubahan kemasyarakatan yang cepat. Ketika pertentangan antara unsur itu dihadapi hakim, berlakunya apa yang Gustav Radbruch mengungkapkan sebagai formula terakhirnya, yaitu pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum benar-benar tidak ada diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum. Ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum disebut
ketidakadilan menjadi tak tertahan. Artinya, ketika terjadi benturan utamanya antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan. Prinsip inilah yang kini termaksud dalam pasal 53 KUHP baru. Pasal 54 selanjutnya. Dasar penimbangan pemidanaan di antara pada pasal 541 KUHP baru, pasal tersebut menentukan beberapa hal, yaitu wajib mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, yaitu a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, berpengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga, pemanfaatan dari korban atau keluarga korban, atau nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam penjelasan pasalnya, pasal 54 ayat 1 KUHP menjelaskan manfaat batasnya. Kondisi yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan yaitu pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut, diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami, baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambah pertimbangan lain selain tercantum pada ayat 1 ini. Penjelasan ini tidak hanya menjelaskan manfaat pedoman pemidanaan, namun juga memberikan pemahaman terkait fungsi pedoman pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Pasal 55, namun pasal 55 KUHP baru juga memberikan jaminan bahwa restriksi peradilan yang diatur dalam KUHP baru serta-merta gugur tidak diketahui dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana. Ketentuan ini memberikan petunjuk bagi hakim untuk membuktikan bahwa peniadaan pidana harus diteliti lebih lanjut. Apakah ada unsur kesengajaan bagi pelaku untuk menciptakan kondisi peniadaan? Selanjutnya, ketentuan tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya dalam hukum pidana. Memang terdapat keadaan yang membuat hakim dapat saja tidak menghukum atau tidak menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seorang pelaku pidana, atau yang disebut juga sebagai dasar yang meniadakan hukuman. Dalam dasar-dasar yang meniadakan hukuman, terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Alasan pembenaran dan alasan pemaaf ini merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan menyebab seseorang tidak dijatuhi hukuman oleh hakim. Secara umum, alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif perbuatan, sementara alasan pemaaf berkaitan erat dengan unsur subjek sikap batin pelaku. Pasal 56. Kategori pedoman pemidanaan selanjutnya adalah pedoman pemidanaan bagi terdakwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terdapat beberapa hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dan menjatuhkan pidana bagi korporasi. Ketentuan tersebut dituangkan pada pasal 56 KUHP baru, yaitu yang pertama, tindakan kerugian atau dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, tingkat keterlibatan pengurusan yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi atau peran pemberian perintah, pemegang kendali dan atau memiliki manfaat korupsi. Selanjutnya, lamanya tindakan pidana yang telah dilakukan, frekuensi tindak pidana oleh korporasi, bentuknya kesalahan tindak pidana,
keterlibatan pejabat, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, rekam jejak koperasi dalam melakukan usaha kegiatan, pengaruh pemidanaan terhadap korporasi dan/atau kerjasama koperasi dalam penanganan tindak pidana. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap putusan pemidanaan terhadap kejahatan terkait korporasi di Indonesia. Korporasi dalam hal ini mencakup badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk dirma, persekutuan komanditor atau disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pasal 45 ayat 2 KUHP baru. Pidana koperasi terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, pasal 118, pasal 119. Pidana pokok adalah pidana denda, pasal 119. Baik, penjelasannya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.